Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ECM dan ARDL. Jadi ECM adalah singkatan dari Error Correction Model dan ARDL adalah Autoregressive Distributed Lag. Nah, di sini ECM atau Error Correction Model digunakan sebagai model data time series yang tidak stasioner. Makanya dia disebut sebagai model lancung. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara ECM dengan ARDL. Jadi kalau misalnya syaratnya ECM adalah data stasioner pada tingkat yang sama dan terdapat kointegrasi antar variabel. Jadi misalnya nih ada 3 data GDP, ekspor sama impor. Nah, ketika uji stasioner, maka misalnya GDP stasioner pada tingkat first different, maka ekspor dan impor juga harus stasioner di tingkat first different. Nah, sementara ketika kita menggunakan model ARDL, data stasioner pada tingkat yang berbeda. Jadi misalnya ekspor stasioner di tingkat level, sementara GDP dan impor stasioner di tingkat first different. Jadi itu bisa memakai model ARDL. Sementara kalau misalnya kita memakai model ECM, data harus stasioner di tingkat yang sama. Nah, sedikit tambahan, kalau misalnya kita menggunakan model ARDL, data yang stasioner di tingkat second difference tidak bisa digunakan di dalam model ARDL. Nah, langkah-langkah untuk menguji ECM dan ARDL yaitu ada 3 langkah. Yang pertama uji stasioner, kita bisa pakai uji unit truth test atau uji, dan yang kedua adalah uji kointegrasi. Nah, setelah kita mengetahui seluruh data standar atau enggak, baru kita harus melakukan uji kointegrasi. Nah, kalau misalnya data tersebut terdapat kointegrasi, baru kita bisa melanjutkan ke estimasi ECM atau ARDL. Oke, selanjutnya kita langsung saja running data dengan eViews. Oke, untuk yang pertama kita akan melakukan uji ECM, Error Correction Model. Kita input data dulu, file, import from file. Di sini kita cari di mana data kita yang kita simpan. Nah, di sini di preference range kita ubah menjadi NAR dan TB. Next, finish. Kalau misalnya kita mau pakai cara manual, kita bisa pilih menu file, new work file. Nah, di sini kita sesuaikan dulu datanya. Misalnya di sini NAR dan TB adalah data kuartalan. Jadi kita di sini bisa pakai frekuensinya quarterly, terus targetnya dari tahun berapa? 1997 sampai 87 sampai 2001. Jadi kita di sini bisa 1987 dan sampai 2001, baru kita bisa oke. Oke, langkah yang pertama untuk melakukan uji ECM adalah uji stasioner. Kita uji terlebih dahulu data TB dan variabelnya. Kita uji terlebih dahulu dengan menggunakan uji unit truth test, view unit truth test pada tingkat level. Nah, pada tingkat level data tidak stasioner karena probabilitas lebih besar daripada 0,05. Sekarang kita coba pada tingkat force difference. Nah, di sini
di tingkat first difference, data TB stasioner. Jadi kita bisa lihat dari nilai probabilitasnya atau nilai augmented diffuller atau ADF yang lebih besar daripada nilai test critical value. Jadi tes statistik ini nilai ADF harus lebih besar dari test critical value. Oke, kita salin. Selanjutnya kita uji variabel yard, view, unit to test pada tingkat level. Pada tingkat level, variabelnya juga tidak stasioner. Selanjutnya kita ubah ke tingkat first difference. Nah, di sini datanya juga stasioner pada tingkat first difference. Jadi karena variabel TB dan yard stasioner di tingkat yang sama, Oke, karena variabel TB dan yard stasioner tingkat yang sama, maka kita bisa melanjutkan dengan model ECM. Oke, sebelum kita ke model ECM, kita harus melakukan uji kointegrasi. Untuk uji kointegrasi, kita bisa lakukan dengan menggunakan model Johansen, Quick, grup statistik, Johansen kointegrasi tes. Nah, kita masukin variabelnya. Di sini ada, karena kita stasioner di tingkat first difference, maka kita pakai DTB spasi D. Nah. Jadi di sini kita lihat di trace indikatornya ada tulisan kointegrasi. Berarti kalau misalnya ada tulisan kointegrasi, berarti data terkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang. Jadi syarat untuk melakukan uji ECM sudah terpenuhi. Yang pertama, model harus stasioner di tingkat yang sama sudah terpenuhi, dan yang kedua, model harus memiliki kointegrasi. Jadi dengan metode Johansen, NAR dan TB sudah memiliki kointegrasi.